the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Salam, selamat pagi saudara pencinta Jum sama Adonai dalam acara Renungan Pagi. Dan tak lupa juga kita menyapa saudara kita di Amerika, di New York, yang sekarang sore hari, selamat sore. Dan juga saudara kita di Eropa, Jerman ya, yang sudah tengah malam. Tidak terasa kita di weekend ya. Seminggu kita bekerja dengan segala jerih payah. Tapi jangan lupa saudara, kita tetap ingat Tuhan bersekutu dengan saudara kita supaya baterai kita cas terus ya. Pagi hari ini topik kita adalah Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Oh, ini topik yang menarik ya. Kadang-kadang kita sering mengajari Tuhan, gini, aduh, Tuhan sudah melihat. Ataupun saudara dijahati oleh teman-teman saudara yang sudah percayai. Oh Tuhan, kalau Tuhan tidak ingatkan dini. Percaya saja, endingnya kalau kita bersama pada Tuhan, Tuhan akan atur semua. Orang-orang yang menjahati kita akan lihat pada akhirnya, oh ini. Jangan sampai kita lebih pintar dari Tuhan. Mudah-mudahan banyak pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai acara Renungan Pagi dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Suka duka ataupun masalah lain selalu ada. Karena inilah tempatnya iblis. Tetapi Engkau selalu beri kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan di renungan pagi hari ini juga Tuhan, Engkau hadirlah, Roh-Mu yang Kudus bekerjalah. Biarlah segala remah-remah-Mu menguatkan anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini. Engkau rapi hamba-Mu, pendeta DRK yang membawa renungan juga Tuhan. Biarlah segala isi hati-Mu Engkau transform melalui hamba-Mu sehingga kami diberkati. Dan juga IT juga, biarlah Engkau jaga sehingga paket data ataupun pelengkap lain boleh tersedia berjalan dengan baik. Dan juga Ibu Murni juga Engkau rapi, puji-pujian. Berilah kami hati untuk memuji Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu di Jum Semadone boleh jadi saluran berkat, menularkan puji-pujian supaya anak-anak Tuhan setiap saat ingat bernyanyi, kontak terus dengan Tuhan, memuji Tuhan. Baik di perjalanan dimanapun Tuhan, biarlah ini menjadi vision kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita awali pujian. Oh Tuhan, pimpinlah. Kami mempersilahkan Ibu Murni. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri.
tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, Yang benarlah firman Tuhan yang menjadi tuntunan kita, menerangi dunia yang gelap. Iblis akan selalu menggelapi dunia ini supaya hancur anak-anak Tuhan diterkamnya. Tapi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, firman Tuhan akan menerangi langkah kita step by step. Dia yang tahu masa depan. Baiklah, acara selanjutnya, renungan pagi hari ini, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Kita serahkan pada hambanya waktu dan tempat. Pak Derka, kami persilahkan. Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat kita berjumpa kembali untuk kita bersama-sama di dalam keluarga Sema Adonai dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua berada. Kita satu dalam keluarga Tuhan untuk pagi hari ini sebelum kita mengawali segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Bahkan kita boleh memuji dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan suatu tema sebagai dasar renungan kita adalah God watches the unseen things, di mana Tuhan itu melihat suatu hal yang tak terlihat. Sebagai dasar kita dalam Mazmur 33 ayat 18 itu berkata demikian. Saya akan baca Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ini ayat 19, bukan ayat 9. Ayat 19-nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi, sebagai dasar kita pada pagi hari ini, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk kita. Kita mau sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak, menerima atau tidak mau menerima, mengakui atau tidak mengakui,
Tetapi itulah segala sesuatu di dalam dunia ini, ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang sesungguhnya mengawasi kita, melihat kita. Dan Tuhan adalah merupakan pusat atau center dari segala-galanya. Di dunia ini ada banyak sekali yang terjadi. Orang boleh memiliki cara yang mereka tempuh. Ada yang berkata, aku tidak percaya Tuhan. Itu orang komunis, orang ateis. Ada yang mereka percaya Tuhan menurut mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan itu berbentuk zat, berbentuk benda. Sehingga ketika menemukan suatu benda yang gaib, benda yang nilainya lebih, maka mereka puja, mereka agungkan, mereka spesialkan. Sehingga tidak salah kita melihat orang boleh menyembah di pohon-pohon yang besar, di atas gunung, di batu, dan di tempat-tempat keramat lainnya yang mereka anggap disitulah mereka menemukan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal berikutnya adalah, ayat berikutnya adalah Amsal 5 ayat 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Di dalam dunia ini ada banyak sekali aktivitas, kegiatan yang dikerjakan, khususnya yang kita soroti adalah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang lebih mulia dari segalanya. Kita harus sadar bahwa tubuh kita ini yang fana ini, kalau tidak dihembusi oleh nafas Tuhan yang memberikan kehidupan, maka tubuh kita ini tidak berguna. Oleh karena itu kita harus sadar di dunia ini ada batasnya. Di dunia ini kita hanya menumpang. Bahkan ada yang bilang kita hanya mampir, hanya sementara. Sehingga setiap kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan kita terlena, jangan kita masuk dalam arus dunia yang menyesatkan, yang membawa jauh daripada Tuhan, yang membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Itu jangan sampai terjadi bagi anak-anak Tuhan. Saudara, dunia ini akan dimiskinkan sedemikian rupa. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Ya, baik keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Semuanya akan dibawa kepada hal-hal yang menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Rencana-rencana orang yang merasa dirinya sebagai elit global, yang merasa orang yang terkuat di dunia. Dunia ini akan di bawah cengkeraman. Bahkan DNA manusia saja mereka sudah rekayasa untuk diubahkan. Saudara, secara manusia kita nggak ngerti, apalagi kita yang tinggal di Indonesia. Teknologi kita, kemampuan kita, kepandaian, kecerdasan manusia jauh, sangat jauh ketinggalan dibanding dengan dunia atau negara-negara seperti di Amerika, di Rusia, di Eropa, dan di negara lain yang begitu sangat canggih menggunakan teknologi digital, ya, teknologi nuklir, banyak sekali. Bahkan mereka boleh mengembangkan yang namanya dengan bionik atau apalah. Secara manusia kita nggak ngerti. Mereka yang lebih
memiliki kepandaian yang luar biasa. Bahkan mereka berusaha. Kita juga dengar negara lain sudah bisa menciptakan matahari. Negara lain sudah bisa menciptakan bahwa manusia bisa lahir tanpa rahim seorang perempuan. Sedemikian rupa mereka bisa mau secara tidak langsung ingin menyamai Tuhan. Dan pada hakikatnya mereka akan memungkiri Tuhan itu sendiri. Saudara, maka kita harus mengerti apa yang kita jalani dalam hidup kita ini. Mungkin kita sudah merasa letih, sudah merasa capek, ya, kita sudah merasa jenuh, bahkan kita sudah nggak berdaya, kita tidak kuat. Saudara percayalah, kita harus mampu bertahan dalam hidup ini. Firman-Nya berkata, memang kita tinggal di suatu kemah yang tidak lama lagi akan dibongkar. Dan kita akan berada di tempat yang tidak tergoncangkan, yang tidak dapat goyah. Sebab kita tahu kemah kediaman di dunia ini sementara. Tetapi tempat tinggal kita sesungguhnya adalah surga. Karena kita adalah warga negara kerajaan surga. Oleh karena itu, kalau hari ini kita mengalami tantangan, bagi kita yang mungkin kita nggak kuat, nggak sanggup, bertahanlah, percayalah. Karena firman-Nya, Tuhan itu mengawasi kita dari tempat yang maha tinggi. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengenal akan pribadi kita, apa yang kita sedang alami. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dan kita harus percaya Tuhan sanggup melihat, dan Tuhan sanggup bekerja suatu hal yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita jangkau dengan keadaan kita, yang tersembunyi sekalipun. Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti akan masa depan kita. Saudara, slide berikutnya boleh ditampilkan. Kalau kita mengerti, ya kita melihat ada satu gambar, kita mungkin sering makan makanan enak di tempat restoran. Tapi kita tidak mengerti, tidak pernah kita, mungkin jarang kita untuk pergi melihat langsung ke dapurnya. Ya kadang kalau itu restorannya hotel atau di tempat yang tertentu kita nggak boleh melihat siapa yang masak, masaknya bagaimana. Tetapi kita langsung dihadapkan makanan yang sudah siap saji di depan mata kita di meja makan kita. Tetapi di balik semua itu ada yang mengerjakan dengan keahlian sebagai ahli masak. Sehingga masakan yang kita suka, restoran yang kita suka, itu enak sekali makanannya. Tapi kita nggak tahu di balik semua itu yang mengerjakannya. Ada juga kita dalam teknologi yang canggih, kita nggak ngerti di balik semua itu. Misalkan semuanya dipermudah. Kita mau menyalakan lampu, mau menyalakan apa, hanya dengan menekan tombol melalui saklar, maka semuanya jadi. Tetapi di balik semuanya itu yang tersembunyi, yang tidak kita lihat, ada jaringan-jaringan listrik, ada alat-alat tertentu, sensor-sensor tertentu yang membuat sehingga kita dipermudah. Kalau kita keluar masuk mall atau hotel yang tertentu, pintu bisa terbuka sendiri. Ya, banyak sekali sekarang ada banyak hal yang dipermudah. Tapi di balik semuanya itu kita nggak ngerti. Juga seorang yang kita melihat hotel itu bersih, tempat yang kita singgah itu bersih. Di balik semua itu ada seorang pekerja yang sebagai cleaning service,
yang mereka bekerja, pekerjaannya membersihkan, mengepel, menyuci, mengelap, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah sadar kadang. Kita hanya menikmati semuanya beres, bersih, dan sebagainya. Demikian juga dengan gedung-gedung yang tinggi, yang berkaca. Kadang kita juga nggak melihat, nggak menyadari. Ada di balik semuanya itu ada orang-orang yang rela ditarik dalam ketinggian tempat yang tinggi. Bahkan tidak sedikit ada orang yang tiba-tiba bisa jatuh dari grendel itu saat dia sedang menyuci. Taruhannya nyawa. Nah, saudaraku, banyak hal selain itu. Slide berikutnya. Ada banyak hal yang kita bisa lihat tanpa kita sadari di balik semua itu yang tidak kelihatan. Itu kita tidak sadari. Nah, saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 4, saudaraku, kalau kita bisa mau membaca di situ, sebab 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak terlihat. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak terlihat adalah kekal. Saudaraku, Rasul Paulus memberi contoh kepada kita. Ayo kita sekarang fokus, perhatikanlah yang tak terlihat. Perhatikan, kejar apa yang merupakan kekal sifatnya. Jangan yang sementara di bumi ini. Jangan kita terus mengeluh. Jangan kita kecewa. Jangan kita marah. Jangan kita sakit hati. Segala sesuatu yang mempersulit diri kita di dunia ini. Saya membawa renungan ini supaya kita ini benar-benar mau menyatu dengan Tuhan. Dunia ini boleh berubah dalam segala sesuatu yang mencekam, menakutkan, mengerikan. Tetapi kita harus tahu di balik semua itu, Tuhan itu melihat, Tuhan itu tahu, saudaraku. Jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Itulah pesan Tuhan yang terakhir sebelum Tuhan naik ke surga. Sebelum Tuhan disalib. Dia berpesan kepada muridnya, jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dan menolak kebenaran firman Tuhan. Mari kita sadar, maka segala sesuatu kita harus bangun dari sejak dini. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, sampai kita mendapatkan. Saudara Rasul Paulus, dia bisa memberikan kesimpulan kepada kita. Dia memperhatikan yang tak kelihatan. Kita juga harus begitu. Mari fokus dengan Tuhan. Mari fokus. Memang dunia ini kita perlu makan minum. Ya. Tetapi ayo kita terus libatkan Tuhan. Sebab kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau di dalam terjemahan lain, saudara bisa membaca di situ, yang bisa bahasa Inggris, saudara bisa terjemahkan di situ. Nah, kita percaya, ya saudaraku, semua yang tak terlihat dan visible itu hanya singkat dan sekilas intinya. Dan semua itu sifatnya sampai kekal. Kita mau milih yang mana? Ya, milih yang mau hanya kita sekilas pandang atau yang jauh lebih dari apa yang kita tidak lihat supaya kita bisa menikmati dan mengalami. Slide berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, dan semuanya, kita semua boleh melihat
dan mencari apa yang Tuhan mau. Nah, kerajaan surga adalah sesuatu hal yang tidak kita bisa lihat cara kerjanya. Bisa suddenly, tiba-tiba, ya, bisa di dalam sekejap, yang tidak terpikirkan terlintas terlebih dahulu oleh pikiran dan cara pandang kita, itu bisa terjadi. Nah, saudaraku, dalam terjemahan dalam Lukas 13 ayat 21, di situ atau Lukas 13 ayat 21 terjemahan bahasa Indonesia, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kalau The Passion, suatu pekerjaan yang tidak kelihatan, ya, sampai dalam kedalaman, dalam suatu adonan, dan sampai semuanya kita bisa ketahui bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi karena satu ragi, sedikit ragi bisa menghamiri seluruh adonan. Kerajaan surga seperti itu. Artinya, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi kalau itu dari surga, dari Tuhan, itu bisa berubah menjadi luar biasa. Maka saudaraku, terkadang kita nggak boleh menyepelekan sesuatu yang kecil. Tuhan memberi contoh kepada kita supaya kita setia dalam perkara yang kecil dan kita akan dipercayakan perkara yang besar. Dari hal-hal yang kecil kalau kita tidak bisa menekuni, kita tidak bisa menjalani, bagaimana kita bisa akan mengalami sesuatu yang lebih besar. Kita dipercayakan yang kecil, disuruh untuk rajin berdoa saja, kita suka lupa. Bahkan kadang kita abaikan itu yang namanya berdoa. Kita disuruh datang beribadah aja, kadang masih ada sejuta alasan. Bahkan dengan kesibukan kita, kita lebih penting dari pekerjaan, daripada kita berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang kita kerjakan biasa, tapi menjadi luar biasa? Maka firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang menada manusia kepada dunia ini. Karena apa? Segala sesuatu harus kita sadari. Yang dari dunia, yang dari manusia itu terbatas. Yang kelihatan itu juga bisa terbatas. Tetapi kalau kita menyadari ketika kita libatkan Tuhan, ketika kita bersama-sama bekerja dengan Tuhan, suatu pekerjaan dari surga yang tidak kelihatan, suatu pekerjaan yang tanpa kita sadari, Tuhan bisa ubahkan menjadi besar. Saya bisa mengalami satu contoh yang kecil saja. Suatu ketika pertama kali saya ditempatkan Tuhan di Bekasi Utara, yang tidak jauh dari laut, yang pada waktu itu masih hamparan sawah, di pinggir sawah. Belum banyak perumahan, kendaraan angkot pun juga belum ada, masih jauh. Dan pada waktu itu saya harus merintis pelayanan di situ. Dan benar-benar tidak punya apa-apa. Secara material, hanya satu
piring untuk berdua, satu panci, tikar pun nggak ada. Dan banyak hal sangat-sangat sederhana. Kami jalani dengan istri dan satu anak waktu itu. Dan pada waktu itu kebutuhan saya minimal harus 2 juta. Tapi dari segi apa yang saya dapatkan, saya kurang dari 2 juta, bahkan bisa lebih, artinya kurangnya bisa 500 ribu. Dan kami punya prinsip, kami tidak mau berhutang. Kami mau belajar melihat keajaiban Tuhan. Pernah kami sakit semuanya, tidak berobat, karena nggak ada uang. Belum kenal satu tetangga dengan yang lain pun, karena rumah masih jarang dan sepi perumahan itu. Tapi pada waktu itu, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tempatkan aku di sini. Akankah kami mati semua di sini? Bayangkan saudaraku, kalau saudara sakit, panas, demam, kan harusnya tidak boleh tidur di lantai yang tanpa alas. Kami nggak ada alasan untuk tanpa alas, karena nggak ada. Makanan pun juga nggak ada. Tapi pada waktu itu tiba-tiba kerajaan surga bekerja dengan apa yang tidak saya lihat, tanpa saya tahu. Dalam keadaan hujan deras, halilintar, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Dan pada waktu saya buka, saya dengan orang ini tidak terlalu kenal. Baru sekali 2 kali ketemu dan namanya aja belum kenal waktu itu. Tiba-tiba dia diutus oleh Tuhan memberikan satu kantong plastik, dan pada waktu itu saya buka, isinya beras, dan di dalam berasnya itu ternyata waktu kami mau masak ada uangnya. Itu pertama kali saya mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa yang sebetulnya tidak mungkin. Dari satu hal saya tidak ngeluh, saya tidak marah, saya mengucap syukur. Dan tiba-tiba Tuhan akhirnya lakukan hari demi hari. Tiba-tiba ada orang pindahan rumah. Saya dipanggil, saya belum kenal. Pak, saya ada spring bed 3, Bapak ambil 1. Dan tiba-tiba orang kasih ranjang, orang kasih rak piring, orang kasih, semua akhirnya penuh rumah kami. Tanpa satu pun yang saya beli. Kadang Tuhan izinkan kita ngalami hal yang tidak enak di daging kita. Tapi kalau kita ngerti pekerjaan kerajaan surga adalah pekerjaan yang tidak kelihatan. Apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, secara manusia tidak mungkin. Tapi saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saudara, seperti adonan yang sedang seorang ibu yang sedang membuat untuk buat adonan, ragi sedikit, dan ketika dicampur dan nggak kelihatan, tiba-tiba adonan itu bisa mengembang. Adonan itu bisa menjadi lebih besar. Karena ragi itu. Selanjutnya, saudara berikutnya. Maka saudaraku, kita percaya akan banyak hal yang Tuhan bawa kehidupan kita. Selanjutnya, to worship in secret. Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Suatu penyembahan yang di tempat rahasia, yang antara kita dengan Tuhan. Ada kalanya kita pun harus begitu. Kita berdoa tidak harus diketahui oleh orang.
Bahkan firman-Nya, tatkala tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita nggak boleh lihat. Artinya, ya kita tidak usah mau untuk dilihat orang, mau memperlihatkan, mau memperkenalkan. Ini loh, aku seorang anak Tuhan yang rajin memberi. Ini loh, aku seorang anak Tuhan yang selalu menolong banyak orang. Tidak usah perlu kita iklankan atau kita sebarkan ke banyak orang. Tapi ketika kita ngerti rahasia kerajaan surga, tanpa kelihatan yang kita kerjakan, maka percayalah, kita akan melihat segala sesuatunya sungguh ajaib dan sangat baik bagi kita. Maka kita jangan selalu ingin ditampilkan ke depan. Ada banyak orang ingin selalu tampil karena ingin terkenal, ingin dikagumi, ingin supaya ini dari saya dan sebagainya. Apapun yang kita kerjakan, mungkin dalam pekerjaan di kantor kita, janganlah kita selalu ingin membuat supaya kita ini sangat disukai majikan, tetapi kita dengan cara menjilat, dengan cara kita selalu memperlihatkan muka kita, atau apalah istilahnya. Jangan, saudaraku, tapi lakukanlah dengan kejujuranmu, dengan integritasmu yang baik. Kalau itu bagian kita, sekalipun sudah ada orang yang menempatinya, Tuhan pasti akan geser. Maka jangan kita was-was dan ragu atau dengan cara yang tidak baik. Kalau itu akan menjadi bagian kita, percayalah waktu kairos Tuhan, waktunya Tuhan, timing yang tepat, itu akan jadi bagian kita. Maka jangan sampai kita dengan cara ya ke kanan, ke kiri, waduh menikung kanan, menikung kiri, untuk mendapatkan segala sesuatu. Seperti contoh orang yang sedang berpolitik kotor. Jangan, saudaraku. Di dalam Tuhan tidak boleh seperti itu. Biarlah kita bekerja, kita kerjakan yang menjadi bagian kita, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan, yang belum kita ketahui, itu Tuhan yang bekerja bagi kita. Itu Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Dan semuanya akan manis, indah, ajaib kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya, seperti telur di ujung tanduk, akan jatuh. Seperti pohon yang dipaksa, maka akan rapuh kalau tidak dewasa, tidak tua. Maka segala sesuatu tidak bisa kita atur dengan cepat, supaya dengan baik. Kenapa ayam kampung lebih enak daripada ayam potong atau ayam broiler? Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan cepat, itu pasti kurang pas. Semua harus ada waktu yang tepat. Oleh karena itu, saudaraku, kalau terjemahan Amplifier Bible, ya, maka di situ, kalau dalam doa terjemahan lain itu to offer a worship. Dalam bahasa Yunani, prosekomai. Jadi penyembahan bicara tentang hidup kita. Tuhan melihat, Tuhan menghitung dari hal semua yang tidak kelihatan yang kita lakukan adalah sebagai penyembahan. Sekali lagi, penyembahan itu adalah suatu korban yang dipersembahkan. Korban bakaran, korban syukur, artinya pada waktu itu ada sesuatu yang dikorbankan. Ada sesuatu yang mungkin menggores kita. Tapi percayalah, tatkala kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya, maka yang tidak kelihatan itu akan menjadi nyata, ajaib bagi kita. Selanjutnya, berikutnya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, suatu tanda yang sangat ajaib dalam perjalanan kehidupan yang benar. Saudaraku, kita melihat contoh bapak-bapak leluhur kita.
Kalau saudara membaca keseluruhan dalam Ibrani pasal yang 11, di situ berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sederhananya iman itu adalah kalau kita beriman, maka kita harus percaya apa yang kita imani. Tidak mungkin kita punya iman tapi kita nggak percaya. Bertolak belakang, nggak bisa. Saudara punya iman akan cepat melihat kesembuhan atau mujizat. Tapi kalau diri kita nggak percaya, ya susah terjadi. Karena bertolak belakang. Seperti magnet kutub utara dan selatan akan cepat menyatu, cepat bekerja. Pekerjaan magnet itu. Kalau medan magnet utara dan selatan. Tapi kalau utara dengan utara maka akan bertolak belakang. Akan menjauh. Dan iman itu memang kita harus percaya. Dan bukan hanya percaya, kita harus menerimanya semua itu. Kalau kita menerima, kita percaya, maka kita harus terima. Karena yang menjadi dasar di sini adalah, masalahnya di sini adalah, kalau kita diberi sesuatu hal yang kelihatan, kita bisa terima dengan tangan. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak kelihatan, bagaimana cara kita menerimanya? Maka kita menerima dan dengan iman itu yang tidak kelihatan itu, maka dengan cara bagaimana kita harus percaya terlebih dahulu bahwa segala sesuatu bisa terjadi, keajaiban bisa terjadi. Saat kita percaya, kita menerima dan kita mau mengakui itu. Maka firman Allah berkata, tatkala kita percaya, kita dibenarkan. Tapi kalau kita mengakui, maka kita diselamatkan. Maka tatkala kita sedang merindukan sesuatu hal yang besar atau yang lebih ajaib, tatkala kita sedang kesulitan, kita punya iman, maka jangan segan-segan kita perkatakan firman Allah. Kita lihat contoh ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diawali dengan Tuhan berfirman. Maka jadi berfirmanlah Allah. Maka jadi berfirmanlah Allah. Jadi Tuhan itu mengucapkan satu perkataan. Kalau bagi kita, satu perkataan iman. Satu perkataan yang itu bisa berubah tatkala Tuhan mengerjakan yang tidak kelihatan, yang tak terbatas itu. Maka kita juga percaya. Misalkan contoh, dulu pernah saya saksikan. Bayangkan pohon itu berpuluh-puluh tahun, pohon kelapa itu enggak berbuah. Tapi saya punya iman. Saya memperkatakan bagaimana iman itu terwujud. Ya saya akui, saya terima, saya perkatakan. Pohon ini berbuah dalam nama Yesus. Engkau berbuah, dan sebagainya. Demikian juga yang lain. Kita lihat apa yang tidak mungkin. Tapi itu akan terjadi. Bisa terjadi, ya kita katakan, akui. Jadi jangan kita hanya menerima segala sesuatu dengan pasrah saja. Enggak. Harus ada tindakan. Seperti Bapak Abraham. Bukankah pada waktu itu Bapak Abraham, kalau kita membaca Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi Abraham ini menjaga dengan matanya sekalipun dia belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tempatnya di mana dia belum kelihatan. Tapi Abraham itu taat, percaya, dia pergi saja. Kita melihat juga contoh yang lain.
Musa, dia juga menjaga matanya, ya, ketika dia belum melihat apa yang tidak kelihatan. Dikatakan dalam ayat 27 pasal 11 dalam Ibrani, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah Musa. Ketika dia disuruh Tuhan, dia percaya saja. Karena Tuhan yang suruh, maka dia kerjakan. Demikian juga iman daripada Nuh. Dengan petunjuk Allah sesuatu yang belum kelihatan. Bayangkan di gunung harus membuat bahtera. Nah, apa yang kita kerjakan dalam kesendirian yang tidak kelihatan, ketika engkau membawanya di hadapan Tuhan, maka itu bisa membuat sesuatu yang naik sangat kuat. Maka saudaraku, apa yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita, di jalan kita, dan proses yang harus kita lalui, setiap kita, sampai benar-benar kita lulus gak, sampai benar-benar itu terwujud tidak, maka itu harus kita lakukan. Ya, mari dengan tanda yang ada di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Kita harus berjalan di dalam sesuatu yang benar-benar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, saudara boleh lihat slide berikutnya, boleh. Terkadang kita mengejar semua yang kelihatan ya, saudaraku ya. Sekali lagi, tetapi sebenarnya ada Tuhan yang melihat semua yang tak terlihat oleh manusia ini loh. Sekali lagi, terkadang kita mengejar semua yang terlihat. Kalau nggak melihat tuh nggak puas. Maka orang itu menyembah, dibuatlah patung. Karena apa? Nggak puas. Punya Tuhan yang nggak kelihatan. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kita, kita harus belajar untuk mau mengerjakan yang tidak kelihatan juga. Misalkan contoh, kenapa kita harus menyekolahkan anak kita? Apalagi anak kita masih bodoh misalkan. Dari belum membaca, belum bisa baca, sampai bisa membaca. Sekolah banyak tingkatannya lagi. TK, SD, SMP, SMA, harus kuliah. Sampai kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Tapi toh kita sendiri sebagai orang tua, kita belum tahu betul nanti seperti apa anak kita. Siapa jodohnya pula kita juga belum tahu misalnya. Tapi sebetulnya kita sedang menyekolahkan anak. Kita itu sedang belajar mengerjakan yang tidak kelihatan. Ada iman yang kita kerjakan supaya kelak anak kita berhasil. Betul enggak, saudara? Tapi kalau kita punya sebagai orang tua yang tidak mau tahu anak kita, wah bahaya. Misalkan contoh, anak kita tiba-tiba ngomong, Pak, karena kita sebagai seorang dokter misalkan, anak kita berkata, Pak, aku ingin menjadi dokter seperti Bapak. Akankah orang tua seperti kita marah? Enak aja loh, mau menjadi dokter nak. Kamu mau menyaingi Bapak? Apakah kita mau punya pikir seperti itu? Tentu sebagai seorang bapak yang normal, yang baik, pasti akan senang. Oh, kamu ingin meneruskan sebagai generasi, menjadi dokter generasi yang baru. Bukan sebagai persaingan, seakan-akan menyaingi kita, enggak. Maka kita harus belajar untuk mau mengerjakan yang tidak kelihatan. Karena seperti apa yang kita lakukan, yang kita dengar tadi, Musa, Nuh, dan yang lainnya. Semua yang tidak terlihat dia kerjakan, apa yang tidak tahu nantinya dia kerjakan, dan disitulah Tuhan sangat perhitungkan. Ya saudaraku, maka oleh karena itu kita harus punya perjalanan dengan Tuhan. Ya,
Kita harus berjalan bersama Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa melihat Allah. Kita tidak berkenan kepada Allah. Maka perjalanan hidup kita harus dengan iman. Berarti kita harus libatkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, kita nggak akan bisa sampai dengan baik. Ayo kita percaya, kita sedang mengerjakan di dunia ini bukan hanya untuk kepentingan daging kita, tetapi mengerjakan sesuatu yang kekal, sesuatu yang sifatnya bagi kerajaan surga. Maka kita percaya saat kita sedang berdoa, ayo berdoa yang sungguh-sungguh. Saat kita sedang di gereja memuji Tuhan, ayo yang sungguh-sungguh. Jangan kita mengulangi dengan cara yang lama, asal datang untuk absen dalam gereja saja, supaya kita dilihat pendeta, supaya kita dilihat teman kita adalah orang Kristen, dilihat tetangga kita orang Kristen. Tidak. Tapi mulai dari sekarang, sungguh-sungguh, supaya apa? Iman kita ini akhirnya bangkit, diperhitungkan Tuhan, tatkala kita sedang menghadapi kesesakan, tatkala kita sedang berada dalam kesulitan, maka di situ kita melihat Tuhan bekerja yang tidak kelihatan, yang tidak kita tahu, kita akan melihat hasilnya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kuncinya adalah dari iman kita. Ya. Jadi saya percaya sekali lagi, apapun yang kita lihat, yang kita kerjakan dalam sendiri yang tidak kelihatan, itu juga harus membuat supaya kita upgrade, ya, memperbarui dengan cepat dan kuat yang membuat Tuhan tiba-tiba menoleh kepada kita. Kita akan ada lagu, janganlah Tuhan lalui. Dan Tuhan mampir kepada kita. Tuhan tiba-tiba, ingat nggak? Pada waktu Tuhan sedang berjalan, tiba-tiba Tuhan berhenti karena dia mendengar teriakan orang buta itu, Bartimius. Waktu dia berhenti dan tiba-tiba orang itu disuruh datang kepada Yesus. Saudara, bisakah apa yang kita lakukan yang tiba-tiba kita bisa membuat karena iman kita, langkah Tuhan yang harusnya Tuhan lalui kita, tiba-tiba berhenti dan mampir datang kepada kita. Semua itu bisa kita lakukan tatkala ada iman. Tuhan itu tertarik bukan karena tangisan kita, bukan karena keluhan kita, tapi tatkala Tuhan melihat iman, Tuhan itu sangat tertarik. Maka semua dalam kisah Tuhan Yesus, karena iman, imanmu menyembuhkan, imanmu menyelamatkan. Karena apa? Tuhan melihat ada iman. Besar sekali imanmu. Jadi Tuhan selalu mau dalam diri kita punya iman. Ayo bangkitkan iman kita. Kuncinya adalah karena iman. Nah, saudaraku, apa kuncinya untuk kita tetap kuat di dalam iman? Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di situ dikatakan yang menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi, kalau kita sedang menghadapi ujian, jangan kita putus asa, jangan kita mengeluh, jangan kita marah. Tapi Tuhan mau kita bertekun dan berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya akan firman-Nya, percaya akan apa yang menjadi janjinya, dan dalam ketekunan itu sampai kita memperolehnya. Dan akhirnya kita melihat, benar. Pernah nggak kita melihat, mengingat pada waktu Tuhan Yesus disalib? Kalau itu tidak tertulis di dalam Alkitab, seorang katakanlah perwira atau prajurit atau jenderal yang numbak lambung Yesus,
dalam sejarah itu dicatat namanya adalah Longinus. Kalau nggak salah ya, Longinus atau Longitus gitu namanya. Dan akhirnya dia bertobat, dia menjadi pemberita Injil dalam catatan sejarah. Karena apa? Sebetulnya matanya perwira ini, prajurit ini sebetulnya sedang tidak normal. Ada yang mencatat sejarah matanya juling. Tapi ketika dia kena tetesan air dan darah Yesus, tiba-tiba dia sembuh. Maka dia berkata, dia menyatakan dalam Alkitab itu, ya sesungguhnya dia memang anak Allah. Dan akhirnya dia bertobat dan memberitakan Injil yang tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi sejarah mencatat. Saudaraku, maka ayo jalani proses. Lewati proses demi proses. Apapun yang belum kita lihat ke depan. Percaya, optimis. Karena kuncinya adalah iman. Ujungnya untuk menyempurnakan dan membuat semua utuh. Maka jangan sampai kita marah, jangan sampai kita gagal. Apakah masih ada slide berikutnya? Nah, oleh karena itu saudaraku, segala sesuatu kita hadapkan kepada Tuhan. Kita percaya hari ini sesuatu yang Tuhan mau kita ketahui. Sekalipun apa yang tidak kelihatan bagi kita, mari kita kerjakan. Karena apa? Tuhan melihat hal yang tak terlihat. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kekuatan kita seberapa. Tuhan sangat tahu apa yang sedang kita hadapi. Maka jangan ragu dengan Tuhan. Di akhir renungan saya pada pagi hari ini, sekali lagi saya mengajak saudara. Tuhan melihat kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Dan percayalah, apapun yang tidak kita lihat, belum pernah kita tahu, belum pernah timbul dalam hati, dalam pikiran kita, bahkan belum terencana. Tuhan itu sediakan, Tuhan itu kerjakan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita bersyukur, saudara. Sekalipun manusia itu berdosa, dan maunya iblis itu ketika manusia berdosa, binasa. Makanya kalau kita melihat sejarah Yesus, kita sudah mau masuk dalam masa Natal, ya saudaraku ya. Kita mengingat tentang kelahiran Yesus. Saudara, kalau kita tahu rancangan Tuhan itu mau selalu digagalkan oleh iblis, tetapi tidak akan pernah bisa. Dan iblis tidak tahu akan masa depan, karena dia tidak maha tahu. Itu yang harus kita tahu. Maka celakalah orang yang percaya kepada setan, kepada iblis. Karena sebetulnya kita dibodohi oleh setan itu sendiri. Dia tidak maha tahu. Nah, saudaraku, kalau kita ingat hal itu, iblis mau membunuh bayi Yesus, tidak bisa. Sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan Yesus, melalui Simon Petrus juga, sebetulnya Simon Petrus mencegah, Tuhan, engkau tidak usah ke Yerusalem, supaya engkau tidak disalib. Tapi sebetulnya iblis juga nggak ngerti, arti salib sebetulnya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, jangan mencegah. Dia mencegah supaya nggak disalib. Tapi tidak bisa dihalangi. Tuhan pun akhirnya ke Yerusalem. Dan pada waktu itu, menurut iblis, dia berpikir, kalau Yesus disalib mati, sudah selesai. Mau apa? Mau seperti apa orang yang percaya kepada Yesus?
mau seperti apa manusia ini. Iblis nggak tahu. Pada waktu Yesus disalib, disitulah iblis baru tahu. Dia nggak ngerti rencana ke depan. Dia nggak tahu kalau Tuhan itu maha kuasa. Maka kita harus ngerti Tuhan kita itu ada banyak jalan keluar, saudara. Tuhan itu adalah master of breakthrough. Dia yang memberi terobosan. Maka jangan berkata, semua jalan sudah buntu. Apapun kata dokter Agnosa, apapun kata manusia, nyatakan. Kita harus tetap percaya punya iman di dalam Yesus. Karena kuncinya iman itu yang menyelamatkan kita. Iman itu yang akan membawa kita masuk dalam terobosan. Dan karena iman itu yang membuat kita berkenan dan kita melihat mujizatnya pun bisa terjadi. Dan waktu Yesus mati, mungkin iblis bersorak-sorai. Ya, Yesus mati. Tetapi iblis nggak tahu. Maut dikalahkan. Dan dia ambil kunci maut, jurang maut ditutup. Disitulah iblis tidak berdaya. Apapun rencana dunia, rencana iblis sebesar apapun, tetap tidak dapat mengalahkan apa yang sudah menjadi destiny Tuhan, rencana Tuhan. Oleh karena itu, renungan pagi hari ini, saya mengajak kita semua, percayalah akan Tuhan. Tuhan sangat peduli, Tuhan tahu, dan Tuhan bisa kerjakan dari yang tidak kelihatan. Bahkan Tuhan sudah sediakan dari apa yang tidak kelihatan dalam kita. Ya, maka saya percaya. Jangan yang visible, jangan yang bentuknya kita bisa lihat dengan mata. Tapi mari kita pandang dengan kacamata iman. Invisible. Sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan kerjakan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih hambanya ya. Kita dikuatkan. Baiklah kita untuk menyelami firman Tuhan, kita respon dengan pujian. Kami persilakan Ibu Murni. Kudaki Jalan Mulia. Kami persilakan. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu
mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Terima kasih atas pujian dan firman-Mu. Kadang kami merasa ragu. Kadang kami merasa lebih pintar dari Engkau, Tuhan. Kami ingin mengatur hidup kami. Kami mempercayai bisikan-bisikan dunia, bisikan-bisikan iblis. Kami tidak meminta nasihat dari Engkau, Penasihat Agung, yang tahu apapun terjadi di dunia ini. Yang tidak kelihatan, Engkau mengerti, Bapa. 1 menit ke depan juga kami tidak tahu. Bapa, biarlah kami saat ini bertobat. Anak-anak-Mu, Tuhan, jamahlah mereka. Mempercayai firman-Mu, ya dan amin. Engkau yang menciptakan alam ini. Engkau yang mengetahui masa depan kami semua. Beri kami hikmat terus bersandar firman Tuhan dan mengerti kejadian-kejadian alam ini. Sehingga kami bijak mensiasati apa akan terjadi, Bapa. Biarlah roh Tuhan bekerja di hati kami. Bersandar dengan iman. Jangan Kau biarkan kami memuaskan daging kami. Ingin dipuji. Ingin terlihat, wah, itu sia-sia belaka Bapa di surga. Biarlah antara iman bekerja hati kami takluk terhadap Engkau, Bapa. Karena kami mengerti Engkau siapa, Allah yang benar, yang sudah mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib dan melepaskan kami dari si penyesat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Biar kami makin dewasa Bapa. Langkah kami semakin mantap menuju tempat Engkau berikan buat kami. Kami tidak tergoda lagi dengan segala pujuk rayu iblis, pujuk rayu kedagingan. Kami tidak menyerah kepada daging Bapa. Biar Roh-Mu mengingatkan kami terus Tuhan. Bapa,
buat hamba-Mu juga kami serahkan pada tangan-Mu. Kau pakai terus dia sebagai saluran berkat. Biar remah-Mu terus bekerja, memberitakan pada orang-orang yang mendengarkan, orang yang haus akan firman-Mu. Pakailah dia Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Saudara yang sudah setia mengikuti acara Renungan Pagi di Jumsema Adonai. Saudara, acara Renungan Pagi mulai dari Senin sampai Sabtu. Minggu kita ada acara ibadah. Dan jangan lupa saudara juga mengikuti acara-acara di sore dan malam hari. Banyak hamba Tuhan akan mengajar kita dalam pengajaran. Dan juga hari Rabu ada juga Sema Adonai worship ya, supaya roh kita terus menyala-nyala memuji Tuhan. Tiada celah dipakai iblis. Biar tubuh kita persembahkan buat Tuhan. Saudara, setiap Senin dan Sabtu setelah renungan pagi kita ada acara doa sabat. Bila saudara yang minta didoakan ataupun ikut bergabung untuk memberkati saudara-saudara kita dengan doa-doa, silakan masuk dalam Jumsema Adonai dan tidak di-live-kan. Baiklah, tibalah saatnya kita di penghujung acara kita renungan pagi. Kita mohon hambanya untuk doa berkat. Kami persilakan Pak DRK. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Sebab karena kasih kemurahan Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Sekali lagi Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami. Ampuni Tuhan, tatkala kami masih belum memiliki iman yang kuat, bahkan seperti apa yang Kau mau, kalau kami belum memiliki iman sebesar biji sesawi, maka Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh didapati Tuhan. Kami ada iman, kami belajar dari iman, dan kami boleh belajar untuk mempraktikkan iman. Sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan kami melihat sesuatu yang belum kami lihat. Itu boleh terjadi sebab karena Engkau membawanya kami di dalam iman kami. Bapakku, sekali lagi, Tuhan, buat kami percaya, buat kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengandalkan Tuhan. Sebab tatkala kami melibatkan Tuhan, maka segala sesuatunya itu tidak ada yang mustahil. Dan pasti segala sesuatu akan jauh lebih baik dan luar biasa. Karena Tuhan boleh bekerja bersama-sama dengan kami. Bangkitkan iman kami di akhir zaman ini Tuhan. Tatkala Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati ada iman di bumi ini. Ini hidup kami. Maka kami menghadapkan semua yang kami dalam pergumulan. Baik pergumulan sekecil apapun, sebesar apapun. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Berikan kami roh ketekunan, hati yang terus berpaut dengan Tuhan. Sehingga di dalamnya kami boleh mengerjakan dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati. Sehingga kami tidak membawa kehidupan kami ini menyakiti hati Tuhan, tetapi menyenangkan dan diperkenan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh melihat cara Tuhan ajaib
masalah kami selesai, pergumulan kami selesai, dan kami boleh berjalan dalam keajaiban Tuhan. Maka Tuhan, kami menyadari keterbatasan kekurangan kami hari ini. Kami mengangkat tangan kami, mari Tuhan, jamah kami, sentuh kami, Kau bawa kami menjadi the beyond human, di mana Kau bawa kami masuk dalam terobosan, masuk dalam keajaiban, masuk di dalam rencana-Mu yang lebih besar lagi. Sebab tangan Tuhan yang membuat kami kuat, karena kuasa-Mu memampukan kami untuk kami menerobos semua kemustahilan. Kiranya anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah bagi kami. Firman-Mu yang menyatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima hari ini ya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, penyertaan Tuhan nyata. Sehingga tidak ada yang sial, tidak ada yang gagal, tidak ada yang batal. Tapi semua jadi sesuai dengan rencana-Mu. Sampai kami menggenapi semuanya, kami ada di puncak destiny bersama-sama dengan Tuhan sampai kekal. Kami percaya, kami terima berkat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Renungan pagi di acara Jum Semadodonai edisi weekend kita selesaikan, kita tutup.